Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proyek tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang berjudul tentang e-book. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka Priyata Putra dengan NIM 2170 23 1101. Selanjutnya Saya Angga Mulyalana dengan NIM 2170231. Dengan saya Budi Lutfi 217023185. Nama saya Ramdan Swandi dengan NIM 217023110. ya selanjutnya akan dibacakan oleh Angga Mulya Lelana. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan di pembahasan. Pertama, kegiatan planning. Di sini ada identifikasi nilai bisnis, identify business value. Dalam tahap ini Anda perlu mengidentifikasi dan menjelaskan nilai bisnis yang diharapkan dari pengembangan aplikasi MyBook. Misalnya keuntungan yang diharapkan seperti meningkatkan aksesibilitas buku, menyediakan pengalaman membaca interaktif, dan menarik lebih banyak pengguna ke platform. Kedua, analisis kelayakan, analyze feasibility. Tahap ini melibatkan analisis kelayakan proyek untuk memastikan bahwa pengembangan aplikasi MyBook layak dari segi teknis, finansial, dan operasional. Ketiga, pengembangan alat perencanaan. Dalam tahap ini, Anda perlu mengembangkan alat perencanaan proyek seperti diagram Gantt atau menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Project. Alat ini membantu mengatur jadwal proyek, menentukan tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan memperkirakan waktu dan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya, pengetahuan tim proyek atau staff the project. Tahap ini melibatkan pembentukan tim proyek yang terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan peran yang sesuai. Anda dapat menjelaskan bagaimana proyek pemilihan anggota tim dilakukan, termasuk pemilihan proyek. Kegiatan analis, penentuan persyaratan requirement. Dalam tahap ini melibatkan identifikasi dan penentuan persyaratan fungsional dan non-fungsional aplikasi MyBook. Anda perlu melakukan analisis kebutuhan pengguna, bisnis, serta mempertimbangkan faktor teknis dan menentukan persyaratan yang harus dipenuhi. Kedua, pemodelan fungsional. Tahap ini melibatkan pemodelan fungsional aplikasi MyBook, di mana Anda dapat membuat gunakan teknik seperti diagram use case atau diagram alir untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Selanjutnya, membuat desain. Di sini kita akan memberikan contoh pemodelan fungsional untuk proyek aplikasi MyBook untuk memvisualisasi interaksi antara pengguna dan sistem dengan notasi UML. Di sini kita ada user dan sistem yang saling berketergantungan, yang dimana user melakukan sistem regis, login, dan home kepada sistem. Lalu sistem memberikan cari, buku, dan detail, yang dimana kita memiliki aktor, pengguna yang ingin menggunakan aplikasi MyBook, serta sistem representasi yang lunak untuk menyediakan platform perpustakaan digital MyBook. Aktivitas penggunaan, registrasi pengguna. Pengguna mendaftar dan membuat akun di aplikasi MyBook. Selanjutnya, login pengguna adalah saat pengguna menggunakan aplikasi MyBook menggunakan akun yang terdaftar. Selanjutnya, tampilan awalnya adalah saat pengguna berada atau di halaman setelah pengguna berhasil login. Pencarian buku, pengguna mencari buku berdasarkan judul, penulis, atau kategori. Selanjutnya, penampilan deskripsi dan detail buku, di mana pengguna melihat deskripsi dan detail buku yang terpilih. Lalu, membaca buku. Pengguna membaca buku dalam tampilan animasi flipbook yang sangat interaktif. Sekian, dan untuk penjelasannya oleh Budi Lutfi. Sekarang melanjutkan activity diagram. Diagram aktivitas. Aktivitas registrasi pengguna. Langkah 1, pengguna mengisi formulir registrasi dengan data pribadi. Langkah 2, sistem memvalidasi data yang dimasukkan oleh pengguna. Langkah 3, data valid, sistem membuat akun pengguna dan registrasi berhasil. Aktivitas login akun pengguna. Langkah 1, pengguna mengisi formulir login dengan email dan kata sandi. Langkah 2, sistem memverifikasi informasi login. Langkah 3, jika informasi benar, pengguna berhasil masuk ke akunnya. Aktivitas membaca buku. Langkah pertama, pengguna masuk ke tampilan awal setelah login.
Langkah kedua, pengguna mencari buku berdasarkan kriteria tertentu. Langkah ketiga, sistem menampilkan daftar buku yang sesuai dengan kriteria. Langkah keempat, pengguna memilih buku dari daftar tersebut. Langkah kelima, sistem menampilkan deskripsi dan detail buku yang terpilih. Langkah keenam, pengguna membaca buku dalam tampilan animasi flipbook. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Ada sequence diagram atau diagram urutan. Registrasi pengguna. Pertama, pengguna mengirimkan data registrasi, nama, email, kata sandi ke dalam sistem. Selanjutnya, sistem memvalidasi data dan mengirimkan konfirmasi pendaftaran ke pengguna. Selanjutnya, jika data valid, sistem membuat akun pengguna dan mengirimkan notifikasi ke pengguna bahwa akun telah berhasil dibuat. Lalu ada membaca buku. Yang pertama, pengguna mengirimkan permintaan mencari buku ke sistem dengan kata kunci pencarian. Selanjutnya, sistem mencari buku berdasarkan kata kunci dan mengirimkan daftar buku yang cocok ke pengguna. Lalu yang selanjutnya, pengguna memilih buku dari daftar dan mengirimkan permintaan untuk melihat deskripsi dan detail buku. Lalu yang selanjutnya, sistem menampilkan deskripsi dan detail buku kepada pengguna. Lalu pengguna memilih untuk membaca buku dan mengirimkan permintaan kepada sistem. Lalu selanjutnya yang terakhir, sistem menampilkan buku dalam tampilan animasi flipbook yang interaktif sehingga pengguna dapat mulai membaca. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, baik, Raka, terima kasih. Kemungkinan gambaran prototipe mungkin seperti ini ya. Kita bisa langsung ke Figma-nya aja. Ya, ini tampilan dari Figma-nya. Mungkin kalau misalnya mau dilihat dari prototyping-nya seperti ini, ada kan ya? Ada. Oh ya. Langkah awal mungkin dari halaman login terlebih dahulu. Dari login, di sini ada login dan ada sync up. Ini tahapan awal login. Jadi pengguna harus login terlebih dahulu. Jika belum punya akun, mungkin bisa sync up terlebih dahulu di sini. Setelah halaman login, pengguna bisa memasukkan ID dan password atau username-nya. Setelah itu, jika sudah, pengguna bisa login langsung ke halaman homepage di sini. Oh ya, sebelum ke halaman homepage dulu, kita bisa di sini ada keterangan informasi. Di sini ada informasi kenapa buku ini bisa dibuat dan kenapa atau alasan-alasan buku ini dibuat seperti ini. Kemudian di halaman homepage sendiri di sini ada e-book pendidikan, ada e-book teknologi, ada e-book tentang fiksi. Untuk e-book pendidikan di sini ada, mungkin kalau misalnya jika diklik e-book pendidikannya, dia akan langsung ke sini. Ini untuk pendidikan, ini untuk teknologi, ini untuk fiksi. Ya. Dan di sini juga ada ada icon shop, trending, email, dan save. Di sini ada icon akun, di sini ada logo untuk login kembali, dan di sini ada icon pencarian. Baik, kita langsung ke ini aja, langsung ke ya, ini yang tadi saya bilang, yang bisa dipencet di sini ada yang tadi. Nah, untuk informasi mungkin segitu. Kita langsung login aja. Anggap kita sudah memiliki akunnya. Kita login. Di sini pengguna harus login terlebih dahulu. Nah, anggap sudah punya akun, langsung login. Nah, di sini yang tadi saya bilang halaman homepage.
Di sini ada yang tadi saya bilang, kita langsung ke pendidikan, e-book pendidikan. Ini e-book tentang pendidikan. Dan ini e-book tentang teknologi. Dan ini e-book tentang fiksi. Ada juga di sini icon shopping. Di sini untuk berbelanja buku mungkin. Dan di sini untuk melihat buku-buku yang sedang trending belakangan ini. Ini komisan. Ini email, karena kosong emailnya, tidak ada email. Dan ini buku save yang sudah di-save. Untuk akunnya bisa diganti juga, ini info akun bisa diganti juga. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini untuk ke halaman utama lagi untuk ganti akun. Jika mungkin kalau user belum memiliki akun, dia bisa sign up terlebih dahulu. Sini, anggap sudah sign up ya. Nah, next. Udah, baik. Mungkin segitu dari prototipe-nya. Saya alihkan. Bisa di slide paling bawah, Hamdan. Ya, sudah. Ya, jadi kesimpulannya di sini adalah melalui kegiatan planning dan analisis yang telah dilakukan, kami dapat merancang proyek pengembangan aplikasi MyBook dengan lebih terstruktur. Dalam tahap planning, kami mengidentifikasi nilai bisnis, melakukan analisis kelayakan, mengembangkan alat perencanaan, dan membentuk tim proyek. Sementara dalam tahap analisis, kami menentukan persyaratan dan melakukan pemodelan fungsional aplikasi. Tahapan ini memberikan kerangka kerja yang solid untuk pengembangan aplikasi MyBook. Selain tahapan tersebut, dalam pengembangan aplikasi MyBook, kami juga melibatkan tahap desain dan prototype. Setelah melakukan analisis, kebutuhan dan permodelan fungsional, kami mengimplementasi tahap desain dengan menggunakan alat desain, seperti grafis dan Figma. Dalam tahap ini, kami merancang antarmuka pengguna yang menarik dan responsif, memperlihatkan aspek ketampilan animasi flipbook yang interaktif. Dalam kesimpulannya, melalui tahapan planning, analis, dan desain prototype yang dilakukan oleh kami ini, merancang proyek pengembangan aplikasi MyBook dengan pendekatan dan terstruktur dan komprehensif. Dengan demikian, kami yakin bahwa MyBook akan menjadi platform perpustakaan digital yang menarik dan memberikan pengalaman membaca buku secara online yang interaktif bagi penggunanya. Mungkin cukup sekian aja penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum